Direkod. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Cucu Zainab Subarka MPD, dan yang kami hormati Ibu Sari SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar 2. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Lina Marlina, selaku moderator yang akan memandu berjalannya presentasi kali ini mengenai sistem koloid dalam pembuatan sabun mandi. Adapun anggota dari kelompok 2 yang pertama dari saya sendiri, Lina Marlina, dengan NIM 121208058. Yang kedua ada Linda Sriwayuni dengan NIM 121208060. Dan yang terakhir ada Lutfina Nurfadilah dengan NIM 121208063. Adapun tujuan percobaan mengenai pembuatan sabun, yang pertama mengidentifikasi reaksi yang terjadi pada proses pembuatan sabun, yang kedua mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun, dan yang terakhir mengidentifikasi sifat koloid pada sabun. Adapun landasan teori pada percobaan kali ini yaitu mengenai koloid, yang mana koloid ini merupakan suatu sistem dispersi yang ukuran partikelnya itu lebih besar dari larutan, namun lebih kecil dari suspensi. Koloid terdiri dari dua bentuk. Yang pertama yaitu fase terdispersi atau zat yang didispersikan, dan yang kedua yaitu medium pendispersi atau medium yang digunakan untuk mendispersikan. Lalu ada sifat-sifat koloid. Sifat koloid ada 4. Yang pertama yaitu efek Tyndall, yang artinya partikel-partikel koloid yang cukup besar sehingga dapat memantulkan serta dapat menghamburkan sinar ke sekelilingnya. Yang kedua yaitu Graf-Brown, yang artinya partikel kecil yang memantulkan sinar kecil, memantulkan sinar dan bergerak acak. Yang ketiga yaitu elektroforesis, yang artinya partikel koloid yang bergerak menuju elektroda positif atau elektroda negatifnya. Dan yang terakhir adalah absorpsi, yang artinya proses menyambung elektroforesis yang bermuatan listrik. Selanjutnya, di sini ada tabel mengenai medium pendispersi dengan fase terdispersi. Ada 3 fase medium pendispersi, yaitu padat, cair, dan gas. Dengan fase terdispersi padat, ada sol padat, lalu fase terdispersi cair, ada emulsi padat, fase terdispersi gas, ada buih padat. Dalam fase cair, fase terdispersinya padatannya ada sol, yang kedua fase terdispersi cairnya ada emulsi, fase terdispersi gasnya ada buih. Dan medium pendispersi gas, fase terdispersi padatnya ada aerosol padat, fase terdispersi cairnya ada aerosol. Sabun sendiri merupakan produk yang dihasilkan dari reaksi antara asam lemak dengan basa kuat yang berfungsi untuk mencuci dan membersihkan lemak. Sabun termasuk dalam koloid hidrofil, namun saat dimasukkan ke dalam air, sabun termasuk koloid asosiasi. Koloid asosiasi adalah koloid yang terbentuk ketika dilarutkan dalam air. Alat yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama ada cetakan, yang kedua ada gelas, yang ketiga sendok, yang keempat wadah, yang kelima pengocok telur, yang keenam ada sarung tangan karet. Lalu ada bahan yang digunakan, yang pertama ada coconut oil, lalu ada NaOH, yang ketiga ada palm oil, yang keempat ada olive oil. Yang kelima ada air distilasi, yang keenam pewarna mika, dan yang terakhir ada pewangi. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lutfina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan prosedur percobaan. Langkah pertama yaitu air dimasukkan ke dalam wadah sebanyak 101 ml,
Lalu NaOH ditambahkan ke dalam wadah berisi air dan diaduk sampai larut. Di sini larutan akan terjadi kenaikan suhu. Nah, kemudian larutan didiamkan kurang lebih 2 jam sampai suhunya menurun. Setelah suhunya menurun, minyak kelapa, palm oil, dan olive oil dimasukkan ke dalam wadah kosong. Kemudian larutan NaOH yang telah turun suhunya ditambahkan pada campuran minyak lalu diaduk hingga homogén. Kemudian ditambahkan pewangi dan diaduk sampai merata. Lalu ditambahkan juga pewarna mika. Lalu larutan sabun dalam wadah diaduk sampai tekstur larutan mengental seperti kue susu. Setelah larutan mengental, larutan dimasukkan ke dalam cetakan yang bisa ditutup dan larutan disimpan sampai mengeras kurang lebih selama 4 hari. Setelah larutan mengeras, sabun selanjutnya masuk dalam proses curing selama 4 minggu. Setelah itu, sabun bisa digunakan. Nah, hasil percobaannya yang pertama, ketika air dimasukkan ke dalam gelas, di sini air larutan tidak berwarna dan dimasukkan sebanyak 101 ml. Lalu, ketika NaOH dimasukkan ke dalam air destilasi, di sini NaOH berupa serbuk berwarna putih. Ketika diaduk, larutan akan menjadi putih keruh. Dan ketika NaOH dilarutkan, suhu larutan akan naik dan mengeluarkan asap karena adanya proses eksoterm. Nah, lalu yang ketiga, suhu NaOH yang menaik tadi ditunggu selama 2 jam agar suhunya menurun. Lalu yang keempat, dimasukkan minyak pada wadah yang kosong. Di sini minyak berupa larutan yang sedikit kental dan berwarna kekuningan. Dan yang kelima, setelah larutan NaOH turun suhunya, dimasukkan ke dalam campuran minyak tadi. Nah, di sini larutan akan menjadi sedikit keruh ketika diaduk dan adonan mulai mengental. Lalu yang keenam, ditambahkan juga pewangi. Pewangi berupa larutan tidak berwarna, namun mempunyai wangi yang khas. Lalu yang ketujuh, ditambahkan juga pewarna mika. Nah, di sini larutan akan menjadi berubah warnanya menjadi hijau. Setelah diaduk, larutan akan menjadi kental. Lalu yang kedelapan, larutan yang telah menjadi kental seperti kue susu dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, yang kesembilan, larutan didiamkan dalam cetakan kurang lebih selama 4 hari hingga sabun mengeras. Didiamkan dalam cetakan yang tertutup. Lalu, sabun dapat digunakan setelah proses curing, yaitu selama 4 minggu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lutrina. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Linda Sriwahyuni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan pada percobaan kali ini yaitu proses pembuatan sabun disebut dengan saponifikasi. Saponifikasi sendiri merupakan proses pembuatan sabun yang berlangsung dengan mereaksikan asam lemak, khususnya trigliserida dengan alkali yaitu larutan NaOH, yang akan menghasilkan sabun dan hasil sampingnya berupa gliserol. Pada percobaan kali ini dilakukan dengan mereaksikan NaOH dengan beberapa macam minyak. NaOH di sini berperan sebagai alkali untuk menghasilkan sabun yang padat. Langkah pertama dilakukan dengan melarutkan NaOH dalam air destilasi. Dilarutkan hingga larut sempurna. Setelah itu, suhu larutannya akan naik. Ketika padatan NaOH tersebut dilarutkan dengan air di dalam wadah, terjadi perpindahan kalor dari sistem yaitu reaksi NaOH ke lingkungan, sehingga suhu lingkungan atau dasar wadah akan meningkat. Reaksi tersebut dinamakan reaksi eksoterm. Energi yang terkandung dalam zat-zat hasil reaksi lebih kecil dari zat-zat pereaksi. Oleh karena itu, perubahan entalpi reaksi berharga negatif. Boleh di next? Lalu, larutan didiamkan selama kurang lebih 2 jam di ruang terbuka hingga suhunya menurun. Setelah suhunya turun, larutan dicampurkan alkali yaitu NaOH ke dalam minyak dan bahan pendukung lainnya seperti minyak, pewangi, dan pewarna. Ketika minyak dan alkali
dicampurkan akan membentuk suatu cairan yang kental dan disebut dengan tres. Lalu setelah sabun mengental, larutan dimasukkan ke dalam cetakan yang tertutup agar suhunya konstan sehingga larutan lebih cepat mengeras. Larutan sabun disimpan di suhu ruangan dan ditunggu kurang lebih selama 4-5 hari sampai sabun mengeras. Setelah sabun mengeras, sabun dilakukan proses curing. Proses curing ini merupakan fase waktu tunggu setelah sabun menjadi padat yang memakan waktu selama 2-4 minggu. Sabun yang baru dibuat biasanya proses saponifikasinya masih belum selesai sehingga masih ada kandungan alkali bebasnya. Saat masa curing, sebaiknya dilakukan uji pH pada sabun setiap 1 minggu sekali. Sabun dapat digunakan jika sudah netral. Netral di sini berarti proses saponifikasi sudah sempurna dan tidak ada lagi alkali bebas yang terkandung. Karena jika masih ada alkali bebas yang terkandung, akan berbahaya jika termakan dan akan menyebabkan gangguan pencernaan. Sabun sendiri mempunyai sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan oleh kimia koloid. Sabun yang merupakan garam natrium dan dari asam lemak digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Karena sabun mempunyai gugus polar dan non-polar. Kotoran yang menempel pada kulit umumnya minyak, lemak, dan keringat. Zat-zat ini tidak larut karena sifatnya polar. Sabun digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran pada kulit tersebut. Sabun memiliki gugus COONA yang akan mengikat air karena sama-sama gugus polar. Kotoran tidak dapat lepas karena terikat pada sabun dan sabun terikat pada air. Lalu kesimpulan pada percobaan kali ini yang pertama, pada pembuatan sabun ketika minyak ditambahkan larutan alkali yaitu NaOH, terjadi reaksi kimia yang dinamakan dengan penyabunan atau saponifikasi. Reaksi saponifikasi ini menghasilkan sabun sebagai produk utama dan gliserin sebagai produk samping. Lalu yang kedua, bahan utama yang digunakan dalam pembuatan sabun yaitu minyak kelapa, palm oil, olive oil, serta larutan alkali yaitu NaOH, dan bahan pendukung lainnya seperti pewangi dan pewarna untuk memperindah sabun. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah sifat koloid pada sabun, yaitu sabun bersifat membersihkan. Sabun yang berupa garam natrium dari asam lemak mempunyai dua kutub kepolaran yang berbeda, yaitu polar dan non-polar. Saat dipakai mencuci, sabun berperan sebagai emulsifier, yaitu untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air. Sehingga sabun dikatakan dapat membersihkan lemak dan kotoran. Kotoran yang menempel di kulit umumnya adalah minyak, lemak, dan keringat. Sabun digunakan untuk melarutkan kotoran-kotoran pada kulit tersebut, dan sabun juga memiliki gugus non-polar yaitu gugus R yang akan mengikat kotoran, dan gugus COONA yang akan mengikat air karena sama-sama gugus polar. Kotoran dapat lepas karena terikat pada sabun dan sabun terikat pada air. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Linda yang sudah menyampaikan pembahasannya terakhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.